Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat basic color di DaVinci Resolve. Nah, apa sih basic color? Jadi sebenarnya di DaVinci Resolve itu kan ada tool namanya color tab ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Cuma mungkin kalau di versi free ya ada limitasi ya, terutama di ini nih. Biasanya di HDR-nya nggak bisa dipakai atau tool lainnya yang apa namanya agak advance, bisa contoh kayak object removal ya. Ini lupa di mana, di sekitar sini pokoknya ya. Jadi nggak semuanya ada di DaVinci Resolve Studio, tapi di sini Anda bakal bahasnya ke color. Kenapa color? Karena color ini merupakan fitur esensial yang nggak jarang dipakai lah gitu sama editor ya. Nah, apalagi yang hobinya yang main AMV itu, tuh terutama tuh masih bisa kepake. Atau enggak yang buat wedding, pernikahan, atau yang buat istilahnya kayak dokumenter atau apa. Nah, itu kan pasti harus bisa mainin basic color ya. Jadi, ini kita balik ke TPD dulu. Ini Anda masukkan aja footage-nya kayak gini. Nah, ini footage-nya kalian masukkan seperti ini. Kemudian kita masuk langsung ke color tab ya. Nah, ini Anda bakal balikin ke mode primaris ya. Kalau di HDR sih kayaknya nggak bakal ada ya di DaVinci Resolve versi free. Jadi, ini di primaris ada banyak tool ya. Ada temp, tint, contrast, pivot, mid detail, color boost, shade, highlight, saturation, hue, dan L-mix. L-mix ini kayaknya sih luminance mix ya kalau nggak salah ya. Kemudian di wheel-nya ini ada lift, gamma, gain, atau offset. Ini Anda kliknya di sini nih. Ya, Anda kliknya di sini. Ini curve, biarkan Anda di sini aja. Nah, setelah itu kalian bisa lihat ya, ini ada footage-nya. Ini adalah stills-nya. Stills tuh maksudnya jadi kayak gimana? Misal contohnya kita klik kanan, grab stills. Nah, grab still ini gunanya nanti kalau misalnya kalian mau buat editing color ya. Tapi Ani lebih sering pakai buat thumbnail ya. Jadi istilahnya buat thumbnail juga bisa ya. Kemudian di sebelah kanan ada node clip seperti ini. Kemudian di bawahnya ada keyframe, curve, sama primaris. Jadi kurang lebih kayak gini. Dan kemudian seperti biasa untuk basic color ini yang Ane ajarkan adalah teknik buat ngubah colornya ya. Di sini kalian lihat ada node ya. Ada node. Node itu apa? Node itu yang kayak diffusion ya, sama. Cara kerjanya mirip kayak layer ya. Cuma bedanya di sini kan nodenya buat node color. Kalau ini kan node fusion gitu. Terus bedanya kalau ngasih color collector yang diffusion apa? Kalau yang diffusion itu beda lagi. Karena kan khusus buat composition dia ya. Kalau ini emang murni buat main color editing lah gitu. Oke, lanjut. Oh ya, ini lupa jelasin ya. Di sini ada timeline. Ini timeline ya. Ini klipnya. Nanti klipnya kalau lebih dari satu bakal nongol di sini semua kok. Jadi kalian bisa pilih mana yang mau di color editing ya. Di sini ada open effects. Kalau misalnya kalian mau mengimplementasikan efek ya. Lightbox juga ada. Nah, ini Lightbox jarang dipakai sih karena ini mau fokus ke tutorial aja. Basicnya aja maksudnya. Di sini ada loot juga nih, loot banyak. Tapi ini untuk loot ini sebenarnya nggak semuanya ada ya di versi free ya. Kemungkinan ada yang dilimitasi juga. Jadi aneh nggak bakal pakai loot karena aneh mau cuma main warna aja ya. Oke, lanjut. Sekarang di bagian node. Di node pada umumnya biasanya kalau kesalahan pemula dalam bermain color ini, dia tuh kalau bikin warna tuh langsung timpa satu seperti ini misal contoh ya. Nih, kalian lihat ya, timpa langsung. Nah, kenapa? Kenapa langsung timpa? Karena apa? Kalau misalnya langsung timpa, kalau misalnya suatu saat ada masalah dengan color grading atau color correction ya, sorry agak belepotan ngomongnya, itu kalian bakal kesusahan nanti buat ngeditnya gitu. Jadi mau nggak mau, kalian harus bikin, bukan mau nggak mau sih, wajib bikin node baru. Diklik kanan, add node, add serial ya. Sebenarnya ada banyak sih nodenya, add serial, serial before, parallel, layer, sama offset. Tapi aneh bakal bahas di serial sama serial before. Nah, kalau serial before ini jadi dia nambahin node di sebelumnya ya. Nah, kayak gini. Oke. Kalau misalnya yang atas tadi mana ya? Di ini ya, add node. Kalau add serial atas pasti tuh setelahnya langsung bikin. Jadi kayak gitu. Nih kita bikin aja. Oke. Nah, di sini aneh bakal bikin 4 aja ya. Jadi yang dua ini untuk yang temperatur, tint, kontras, pivot, sama mid detail. Kemudian yang ketiga buat color boost, shading, highlight, saturation, hue, sama luminance mix. Dan yang satu lagi ini yang keempat buat wheel-nya ya, wheel color-nya nih buat ngatur. Jadi kayak gitu. Oke, langsung aja kita pilih klip yang node yang kedua ini. Oke, kemudian kita ubah warnanya ya. Ini Anda bakal ubah satu-satu karena biar kalian lihat ya efeknya kayak apa. Ini sementara nih zoom dulu biar kelihatan.
Oke. Nah, untuk temperatur ini sebenarnya identiknya ke warna ya. Warnanya itu bisa lebih hangat atau lebih cold, dingin ya. Ini dua dominan ini ya. Nah, ini aneh tekankan, ini balik lagi ke tema yang kalian bikin. Mau bikin mau bikin tema colorful atau mau tema kayak sinematik atau kayak wedding atau apa, itu kalian harus sesuaikan ya. Kalau misalnya tujuannya ngerapihin, berarti fokusnya kalian ya biar gimana caranya agar klipnya itu kelihatannya seger dilihat, maksudnya dalam artian warnanya nggak pucat gitu. Oke. Nah, di sini aneh bakal pakai tema colorful ya. Jadi aneh bakal bikin warnanya agak dominan ke warm. Nah, segini aja. Kemudian tint. Nah, tint ini bisa ke warna agak keunguan atau ke agak arah hijauan. Nah, ini juga balik lagi ke tema yang kalian pakai. Aneh karena temanya makanya colorful, jadi aneh coba setting dikit aja ke 10. Oke, seperti ini. Kontras ini nggak jauh berbeda di game ya. Nih, kontras ada yang bikin mucut warna kayak gini, kemudian bikin abu-abu juga kayak gini. Ya, by defaultnya nilainya 1 ya. Nah, di sini aneh bakal naikin jadi sekitar 1,050 aja. Aneh nggak mau minta banyak-banyak. Kemudian untuk pivot, nah pivot ini sebenarnya lebih identiknya ke titik tengahnya sih ya. Ya, pivot ini ke titik tengahnya ya. Aneh kurang tahu titik tengahnya kayak gimana. Tapi ini dia titik tengahnya tuh nggak jauh berbeda dengan node ya, node yang di Fusion itu nggak jauh berbeda banget. Oke, kemudian untuk mid atau detail, nah ini lebih ke detailnya ya, entah itu lebih tajam gambarnya atau lebih blurry. Karena aneh mau bikin tema colorful, jadi aneh coba naikin jadi 10. Oke, karena nilai segini udah cukup buat aneh. Nah, sudah sampai sini ya, sudah sampai sini, kalian pindah ke sini, ke tab ketiga. Jadi dia ketika ketika kita ngepli yang ini kan pasti lihatnya ke atas nih. Nah, sekarang kita main yang ketiga. Nah, yang ketiga ini khusus yang bawahnya ya, color boost, shade, highlight, saturation, hue, dan luminance mix. Ini kita color boostnya kita coba naikin ya. Nah, kalau yang temanya main colorful kan pasti harus digedrengin warnanya ya. Nah, kalau ini warnanya bisa dibikin pucat gini. Biasanya ini buat tema old ya. Tema old juga bisa. Karena aneh bikinnya tema colorful, aneh bakal naikin sedikit aja, 5. Oke. Karena menurut aneh udah kelihatan ya bedanya. Kemudian untuk shade ini dia lebih tepatnya ke shading ya. Entah itu jadi terang nih, ini paling terang ya. Nah, di sini kalau kita geser paling gelap. Nah, karena temanya aneh mainnya colorful lagi, jadi aneh naikin sekitar 10 aja deh. Nah, segini udah cukup. Untuk highlight itu sebenarnya dia lebih tepatnya bikin warnanya itu pucat atau enggak sih gitu. Ini aneh Ctrl Z. Nah, dia defaultnya 0 ya. Ini tadi aneh set ke 10 ya. Defaultnya 0 nih untuk highlight. Nah, ini dia bikin warnanya jadi agak ngejreng ya, tuh. Sedikit ngejreng, nggak kayak shading hampir semuanya ya. Nah, di sini Anda bakal mainkannya nggak terlalu detail banget, sekitar 30 aja. Oke, segini. Dan untuk saturation ya. Nah, saturation ini bisa ngarah ke warna pucat nih, hilang warnanya, atau ke colorful seperti ini ke warna oranye ya. Nah, kita Ctrl Z lagi. Nah, dia defaultnya 50. Kita geser ke kanan sedikit aja jadi 57. Oke. Kemudian di hue itu dia lebih ke abstrak pengacakan warnanya ya. Kalau bahasannya sih gitu ya, biar nggak puyeng tuh. Kalau dimentokin jadi warna kayak gini, tapi kalau dibikin kayak gini jadi warnanya ke dominan biru ya. Tuh, sebenarnya sama aja sih, sebenarnya sama tuh. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi pasti ada bedanya. Oke. Ini sebenarnya lebih ke komposisi ya, ke presisi warna itu lebih condong kemana sih gitu. Oke, ini aneh balikin lagi ke sekitar tadi defaultnya 50 ya. Oke, ini nggak bakal aneh ubah. Kemudian satu lagi untuk L-Mix ya. L-Mix ini sebenarnya nggak terlalu kelihatan banget ya bedanya ya. Tapi kalau kalian perhatikan di sini pasti ada. Cuma nggak terlalu banget. Oke, ini aneh Ctrl Z lagi. Ini baliknya ke 100. Untuk 100 ya. Nah, sekarang udah, yang atas sama bawah udah, kemudian di bagian yang keempat. Nah, yang keempat ini di sini ada 3 jenis ya. Ini ada 3 jenis ya. Ini yang di panah ini, dia ini ada pick white point ya. Ini seperti ini, nih. Ini di gain pick white pointnya tuh. Warna putihnya mau ngambil dari mana? Tapi ini nggak bakal aneh pakai, karena aneh mau fokus ke ini aja dulu, lift, gamma, gain, offset. Sama nih yang 4 bar warna ini ya, sama yang rolling ini. Nah, rolling ini lebih tepatnya ke warna putihnya ya. Ini juga sama nih tuh.
Ya, ini Anda reset lagi. Nah, tiap leaf, gamma, gain sama offset punya hasilnya sendiri-sendiri. Ini misal contoh Anda geser ke sini ya, tuh. Ya. Ini kalian bisa sesuaikan aja warnanya mau condong kemana. Tapi Anda bakal coba setting sini ya. Nih, Anda naikin putihnya, kemudian merahnya Anda agak kurangin dikit. Hijaunya naikin dikit, birunya kurangin. Nah, tapi kan kelihatannya jelek ya. Kalian bisa reset aja kayak gini. Oke, nah terus kemudian Anda naikin dikit aja putihnya. Nah, ini naikin semuanya sih lebih tepatnya tuh ya. Naikin semua colornya. Tapi kalau misal kalian main di sini, ini bisa condong ke warna mana gitu. Tapi ini karena Anda nggak butuh ini, jadi Anda tinggal geser segini aja. Tuh udah kelihatan kan bedanya. Kemudian untuk di gamma ini sebenarnya ini kalau yang kalian tahu di game kayak gitu ya, antara tulisannya misal contoh nih, ini ada tulisan. Itu bisa dibikin visible atau nggak kelihatan gitu. Kelihatan atau nggak kelihatan ya. Nah, tapi kalau di DaVinci Resolve mungkin agak beda lagi ya. Nih, sama seperti halnya dengan yang lain. Ini dia kalau mainin role ini dia bakal ngaruhin semua warna. Jadi, Anda bakal coba ngurangin warna yang putihnya. Nah, kayak gini. Ini udah cukup. Kemudian di gain. Nah, gain ini sebenarnya lebih condong mau ke warna mana sih? Gitu. Ini kita reset lagi ya, gain. Jangan reset ini ya. Ini kalau reset kayak gini, kalian bakal ngereset semua colornya ya. Oke. Ini kemudian kita geser aja. Karena by default dia nilai 1, jadi kalian bisa eksperimen aja. Tuh, ini gain ya, lebih cocoknya gain kayak gini. Dia naikin overall warna tanpa naikin seperti yang dilakuin gamma ya, kayak gini ya. Ini Ctrl Z lagi, Ctrl Z lagi. Ini kurangin sekitar jadi 1,05. Bentar, masih kurang. Oke, kayak gini. Kemudian untuk di offset, nah offset jadi sebenarnya lebih ke batas warnanya ya. Karena kan offset adanya kan batasnya ya, maksudnya batas jauhnya berapa sih gitu, bukan limit, beda. Kalau offsetnya jadi kita mau ngasih toleransinya berapa sih gitu. Ini kalian bisa lihat ya, tuh warnanya jadi agak bisa dibikin gelap atau dibikin terang. Ini Anda reset. Nah, kalian bisa eksperimen satu warna ya. Anda bakal coba naikin sedikit demi sedikit aja. Nah, yang biru Anda kurangin dikit. Ya, kayak gini. Oke. Nah, udah simple nih jadi kayak gini. Yang penting kalau misalnya kalian mau color di DaVinci Resolve, itu harus dibikin nodenya dulu ya. Agak berbeda, nggak kayak Adobe Premiere Pro. Jadi kayak gitu. Nggak bisa langsung satu warna gini aja, nggak bisa. Karena kalau misalnya kalian bikin di satu node aja, kalau misalnya kalian mau ngubah lagi, itu bakal ribet ya. Jadi buat pemula kalau mau mainin color, saranannya bikin klik kanan, kemudian add node ya. Sorry nge-lag. Nah, bikin serial ya. Kalau misalnya mau bikin sebelumnya ya, kalian tinggal ke kanan lagi, add node, add serial before. Oke, jadi kayak gitu. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Sekarang kita bandingkan dengan klip sebelumnya ya. Ini bakal masukin. Nah, jadi kayak gini, Anda bikin transisi ya. Ini Anda masukin transisi. Kita play. Oke, nah kalian bisa lihat ya bedanya kan di mana. Karena ini aneh temanya colorful, jadi aneh bikin terang ya. Maksudnya warna juga ikut naik semuanya, dan kontrasnya juga menyesuaikan ya dengan kondisi warna. Oke, jadi menurut aneh ini sudah cukup ya buat basic color editing ya di DaVinci Resolve. Ini untuk color editing ini bisa kalian terapkan juga di nggak harus kayak real life kayak fotografi atau videografi atau wedding atau apa segala macam. Ini bisa kalian terapkan juga yang buat main AMV tuh bisa banget ya. Yang penting tadi ini basicnya ya. Mainan node kalau bisa dibikin pisah-pisah, jadi yang node utama ini nggak bakal kita apa-apain karena buat referensi aja warnanya kayak gitu. Nah, nanti kalau mau edit bikin baru 2, 3, 4 tergantung kebutuhan kalian aja. Mau dibikin satu-satu misalnya contoh nih buat temperatur, nih buat tint, boleh kayak gitu nggak masalah. Selagi bisa ya. Ya kalian maksimalin aja kayak gitu. Oke, sekian dari Anda mengenai tutorial basic color kali ini. Semoga bermanfaat buat yang lagi belajar DaVinci Resolve. Sekian dari Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.